Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Cak Bogel. Mudah-mudahan kawanku semuanya sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Masih kita kawal kasus Vina Cirebon, dan ini adalah video terbaru terkait kasus Vina Cirebon, dan akan kita ikuti bersama-sama videonya. Memastikan proses penyidikan atas tersangka Peggy Setiawan akan terus dilanjutkan. Beberapa keterangan tambahan telah berhasil dikumpulkan dari saksi-saksi yang telah didatangkan sejak Senin lalu. Penyidik juga melibatkan saksi ahli untuk membantu mendapatkan bukti-bukti yang dibutuhkan dalam pemberkasan tersangka Peggy Setiawan. Saksi tambahan dari pihak keluarga serta rekan-rekan Peggy pun mulai lengkap. Tak hanya itu, Polda Jawa Barat telah menyiapkan tim yang khusus dibentuk untuk menanggapi dugaan pra-peradilan dari pihak tersangka Peggy Setiawan. Jadi tim pra-peradilan ini dibentuk tentunya untuk menghadapi gugatan permohonan pra-peradilan dari tersangka PS atau kuasa hukumnya, ya. Nah, sejauh ini Bapak Kapolda telah memerintahkan untuk membentuk tim tersebut dan sudah dibentuk. Tentu kami akan menyiapkan terkait gugatan permohonan pra-peradilan yang dilakukan. Perkaranya Peggy Setiawan ini, Peggy Setiawan sampai detik ini saya berani mengatakan bukanlah pelaku kasus pembunuhan itu. Dia hanyalah korban penzoliman menurut saya. Dari mana saya sampai berani mengatakan itu? Peggy ini ditahan oleh pihak kepolisian hanya dua alat bukti. Satu, dikatakan berdasarkan ijazah KTP. Apa hubungannya kasus pembunuhan ini sama ijazah sama KTP? Kecuali kalau pemalsuan ijazah ataupun ijazah ini dipakai untuk membunuh. Itu kan dengan yang masuk di akal. Yang kedua, saksi. Saksi ini saksi yang tidak dapat dipercaya. Ataupun kita anggap saksi tetap nilainya satu saksi. Tidak bisa. Makanya yang lebih parah lagi, tadi saya komunikasi ke ketua kami yang ada di Cirebon. Saya menanyakan penahanan Peggy Setiawan ini habisnya seharusnya tanggal 10. Sampai sekarang surat penahanan tidak diberikan ke kami. Perpanjangan penahanan tidak diberikan ke kami. Loh, ini maksud saya perkara ini kan perkara yang sangat perhatian publik. Kok berani-beraninya gitu dari Polda itu tidak perpanjang penahanan tidak diberikan ke kami gitu loh. Yang menjadi perhatian publik aja dia berani gitu loh. Apalagi tidak menjadi perhatian publik. Yang berani mengkritik paling pedas untuk polisi itu jadi sahabatnya Kapolri, saya sampaikan gitu. Sehingga saya ingin memberi ruang. Saya ingat kata-kata Kapolri. Kapolri mengatakan kalau menjadi sahabat Kapolri, kritiklah Kapolri yang pedas. Makanya sekarang saya kritik Kapolri yang pedas. Mana janjinya Kapolri? Kapolri pernah mengatakan, loh, kalau busuk ekor potong kepala. Sekarang potong kepalanya, copot itu Kapolda Jawa Barat, copot itu DKM. Buktikan dong. Buktikan mana? Maksud saya ini dari awal kasus ini sudah tidak benar. Saya maunya si Peggy ini ditangguh penahanan. Mari kita cari siapa pembunuh sebenarnya. Saya terus saja, saya tidak ikhlas juga loh. Saya tidak ikhlas loh kalau pembunuh diberikan berkeliaran. Saya tidak ikhlas. Saya siap membantu juga. Tetapi jangan juga maksud saya orang yang tidak bersalah dikorbankan. Itu loh. Kasus ini biar rekan-rekan wartawan tahu, saya sudah membaca putusan pengadilannya loh. Putusan pengadilan ini bahkan saya cukup perhatiin loh. Saya perhatiin terhadap orang tuanya korban si Eki, Ibtu Rudiana. Saya perhatiin. Tetapi dia salah menyalahi aturan. Dia membuat surat perintah penyelidikan. Loh, Kapolresnya kemana? Kok Ibtu loh bikin surat penyelidikan? Dia pun jabatannya Kanit Narkoba, bukan jabatan Kanit ini loh, di Krimum loh. Kriminal umum bukan. Nah ini udah salah, semuanya udah salah. Maksud saya salah, ayo kita benahi sama-sama. Saya minta sama Kapolri, ayo kita benahi sama-sama. Kita benahi sama-sama. Apa yang Masih bersama Cak Bogel, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih. Sampaikan Kapolri salam presisi, kata salam presisi gimana? Buktinya apa sekarang ini?
Sekarang saya kemarin, udah hampir 1 minggu, saya minta agar gelar perkara khusus. Sampai sekarang tidak ada jawabannya. Mana salah presisinya itu mana gitu loh. Saya sampaikan, minta tolong sama Kapolri ini. Jangan karena oknum Kapolri, saya seterusnya, saya sangat sayang, saya sangat cinta pada Polri. Tapi jangan karena orang-orang tidak profesional merusak Kapolri. Ini loh, yang saya khawatir gini loh. Ada orang-orang tidak profesional. Banyak kok yang bisa menjabatan Kapolda itu banyak kok. Banyak perwira-perwira yang lain bisa menjabat Dirkrimum itu banyak kok. Curahan saya untuk Bapak Presiden Republik Indonesia. Sebelum berakhirnya nyawa saya di dunia ini karena banyaknya tekanan intimidasi, ya Pak, saya harap Bapak Presiden dan Kapolri membenahi undang-undang, pasal-pasal tentang hukum di negara ini. Itu satu. Tegakkanlah Pancasila itu dengan kokoh, dengan teguh, Pak. Pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Masih bersama Cak Bogel, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih. Apabila pejabat-pejabat itu, para hukum itu memiliki Tuhan, saya harap mereka punya Tuhan karena sumpah mereka itu mengatasnamakan Allah. Allah itu tidak bisa dibohongi. Allah itu tidak bisa dibohongi. Kedua, jangan di atas uang sumpahnya seorang para pejabat, para penegak hukum itu di atas uang. Saya butuh keadilan di negara ini. Hukum itu seakan-akan menyayat saya saat. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Berikan keadilan pada manusia-manusia yang ada di Indonesia ini. Saya bukan siapa-siapa, saya hanya diturunkan Allah ke bumi ini. Rasa manusiawi, rasa toleransi, beradab sesama agama, itu keinginan saya. Ketiga, karena drama-drama kalianlah Indonesia jadi terpecah belah. Yang dulunya saya mendukung Bapak Jokowi, akhirnya saya jadi pembenci Bapak Jokowi. Karenanya bencinya saya bukan karena Bapak Jokowi, tapi Bapak Jokowi dikelilingi orang-orang mafia saat ini. Ketiga, empat, katanya merakyat, tapi rakyat semuanya ditindas. Katanya merakyat, tapi undang-undang diperbaiki hanya menguntungkan semua pejabat yang mengatasnamakan wakil rakyat. Undang-undang hanya berlaku buat orang yang berduit saja, tidak punya Tuhan. Mereka bersumpah di atas jabatan yang mengatasnamakan Allah, tapi mereka tidak takut dengan Allah, itu murka mereka semua. Kelima, saya butuh keadilan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudara kita, Bapak, banyak yang tidak terungkap pembunuhannya, banyak yang tidak terungkap korupsinya. Di mana letak keadilan itu, Pak? Tolong Pak Presiden, tolong Bapak Kapolri. Saya manusia biasa. Saya manusia biasa, bukan keturunan para konglomerat. Tapi saya butuh keadilan, terutama orang-orang yang udah dijadikan tersangka yang tidak bersalah. Arwah Pina tetap menghantui mereka. Janganlah gengsi. Saya butuh keadilan di negara ini, Pak. Tolong, dengan logonya negara kita ini memiliki Pancasila, berpegangan teguh, berpegangan erat.
Janganlah dipecah belah karena undang-undang kalian. Oke sahabat, dimanapun saudaraku berada, itu tadi video yang bisa Cak Bogel suguhkan untuk saudaraku semua. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Diakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.